Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini ditulis dari band Meme Mayang. Cerita yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Bule Srimu gak salah nduk. Bulekmu kejupuk sukmane karo jineku mergo ilmu saka mbah buyutmu sing urung sempurna tapi wis ditinggal sedo. Menurut kisah yang aku alami saat berumur 7 tahun sampai saat ini, sebagai bentuk hal untuk mengenang salah satu bibiku yang harus menghadapi kejamnya ilmu kejawen rawa rontek sampai titik akhir hidupnya. Perkenalkan, namaku Mayang. Dalam keluargaku aku bisa dipanggil dengan nama tengahku, Galuh. Aku lahir dari seseorang ibu yang memiliki kehidupan masa kecil cukup kelam, seram dan mencekam. Sampai aku berumur 7 tahun, ibuku baru berani mengajakku ke rumah itu. Rumah nenek berada di Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Rumah itu masih berbentuk seperti rumah joglo tua yang terlihat sangat kental dengan aura mistisnya. Bahkan sampai saat ini, Mama, panggilanku pada ibu, menghabiskan masa kecilnya di rumah itu dengan penuh cerita kelam di dalamnya. Saat itu aku masih belum banyak tanya, layaknya anak kecil yang selalu merengek ingin pergi ke rumah neneknya. Namun sebelum umurku 7 tahun, aku selalu dilarang oleh Mama untuk pergi ke rumah itu. "Mak, ayo ke rumah nenek." Nanti dulu nduk, tunggu umurmu genap 7 tahun. "Memang kenapa? Aku udah gede, pengen ketemu nenek, pengen ke rumah nenek, Bule Sari sama yang lain juga." Ini demi kebaikanmu nduk. Nanti tunggu bulan Februari kita ke rumah nenek ya. Saat itu masih di akhir tahun 2006. Kurang 2 bulan lagi aku bisa ke rumah nenek. Idamku saat itu. Malam itu aku tidur di kamar dengan pintu terbuka. Sedikit aku mendengar percakapan Mama dan Bapak dari luar kamar. "Gimana keadaan Sari sekarang? Aman gak bawa Galuh ke rumah Simba?" Suara Bapak. "Aku ditelepon karo Yanto. Sari wis mendingan. Insyaallah aman." "Kenapa Mak sama Bule Sri?" Panggilan kecilku pada Bule Sari yang saat itu masih susah untuk menghafal nama aslinya. "Gak apa-apa nduk, Bule Sri lagi sakit. Nanti kalau kamu ke sana, jangan terlalu dekat dulu ya sama Bule. Kalau diajak Bule juga jangan mau dulu." Singkat cerita, tibalah waktu yang aku nanti-nantikan. 20 Februari 2007, genap 7 tahun umurku. Masih ingat dengan jelas saat itu aku pulang sekolah dengan baju merah putihku. Dan sampai rumah aku menagih janji kedua orang tuaku untuk memberikan kado ulang tahun. Pergi ke rumah nenek, kedua orang tuaku pun tidak ingkar janji. Mereka benar mengajakku pada hari Sabtu. Setelah pulang sekolah, aku berangkat dengan dibonceng tengah menggunakan sepeda motor. Di perjalanan masih teringat dengan jelas, ibu tidak henti-hentinya berdoa. Entah doa apa yang diucapnya. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tempuh. Jam 6 sore setelah maghrib, tibalah kami di sebuah rumah tua berbentuk joglo dengan 3 kayu kekar sebagai pondasi. Aku yang tadinya semangat justru menciut nyaliku saat melihat rumah nenek itu. "Mak, ini benar rumah nenek?" tanyaku. "Iya, nanti sebelum masuk pintu kamu baca Al-Fatihah dulu ya." "Iya Mak," ucapku tanpa banyak tanya kenapa. Karena memang sudah sangat ketakutan. "Assalamualaikum, Bu," sapa Mama di balik pintu. Aku yang saat itu masih berdoa sembari melihat rumah yang hanya diterangi lampu petromak. "Assalamualaikum, Bu," ganti Bapak yang melantunkan salam. Namun tidak ada jawaban yang didapat. Kami pun memutuskan untuk masuk saja. Tapi saat itu aku tertegun sebentar. Melihat ke arah bangunan kosong, ada seseorang yang melambaikan tangan kepadaku.
usia sebaya denganku, aku kecil bertanya pada mama, "Mama, itu namanya siapa?" Siapa, Nduk? "Itu di rumah itu, di depan teras." Sembari menunjuk rumah kosong itu, mama pun menatap bapak dengan semburat wajah yang ketakutan dan cepat-cepat menutup mataku dengan kedua tangannya. Udah, ayo masuk, kata mama. Sampai di dalam rumah ternyata sepi. Bule Sari yang aku cari tidak ada. Titik anak bule yang sebaya denganku pun tidak ada. Begitu juga Pak Lekyanto. Namun ternyata nenekku ada di dapur. Namun duduk terdiam di pintu penghubung ruang keluarga dan dapur. "Mbah," sambutku ceria. "Ya Allah, kendukku teko." Panggilan sayang orang Jawa, kata nenek. Tapi ada yang aneh dari wajah nenek. Aku yang masih kecil pun menyadarinya. Begitu ketara, takut tapi juga sedih. "Ada apa, Mbok?" tanya mama. "Sari hilang," kata nenek. "Loh, hilang kemana, Mbok? Sejak kapan?" tanya mama. Bapak segera menggendongku. "Tadi sebelum maghrib setelah dari kamar mandi Sari ngamuk. Ditenangkan karo Yanto. Udah tenang, ditinggal Yanto wudhu, Sari udah gak di kamar." "Oh lah, sekarang Yanto nyari Sari di mana? Sama siapa, Mbok?" "Yanto karo Kamidi nang Punden." Sebagai informasi, dalam adat Jawa yang disebut Punden itu sebuah tempat yang disakralkan. Tidak boleh dikunjungi sembarang orang dan biasanya di dalam Punden ada sebuah makam leluhur desa yang disemayamkan di sana. Apalagi di desa Geneng itu, sangat pantangan bagi para penduduk hanya sekedar melewati Punden di sore hari menjelang maghrib, apalagi memasukinya. Setelah percakapan dengan nenek, mama langsung berkata kepada bapak, "Pak, apa pulang aja?" "Jangan, ini udah malam. Malah rawan kalau kita keluar sekarang. Nginep dulu aja, Mak. Bismillah." Saat itu aku masih tidak mengerti ada apa dengan kondisi saat itu. Yang aku yakini hanya satu. Sepertinya rumah nenek memang tidak senyaman yang aku bayangkan selama ini. Nenek pun langsung menimpali perkataan bapak. "Iya, Nduk, gak apa-apa, nginep di sini aja. Sari udah mendingan. Cuma mungkin ini memang hari pas wetonya saja jadinya rawan." Singkat cerita, aku masih diam membisu, masih dalam degapan bapak sembari menunggu di ruang keluarga dengan mama dan nenek. Mataku sudah mengantuk, dan aku pastikan saat itu sudah di atas jam 10 malam. Namun Bule Sari masih belum pulang. Sampai akhirnya terdengar suara warga. "Mbok, Mbok Inam," panggil warga. "Nggih, ada apa Pak RT?" balas nenek. "Sari sudah ketemu," kata Pak RT. "Tapi pingsan di pinggir rel kereta api," sambungnya. Semuanya kaget. "Tapi adikku baik-baik saja kan, Pak?" "Nggih, Mbak," kata Pak RT sedikit lega. 30 menit setelah kedatangan Pak RT tersebut, di belakangnya muncul beberapa gerombolan warga. "La ilaha illallah, Sari!" pecah tangis nenek dan mamaku. Aku yang tadinya mengantuk justru saat itu terbuka lebar mataku melihat Pak Lekyanto sudah pulang dengan Titik. Namun bukan keadaan ini yang aku harapkan saat itu. Bukan keadaan mereka pulang dengan mulut Bule Sari belepotan dengan sesuatu berwarna merah segar, darah. Bukan kengerian itu yang aku bayangkan. Aku pun yang tadi berusaha menyembunyikan rasa takut, kini justru menangis tak tentu. Keadaan Bule saat itu digotong 3 orang. Salah satunya Pak Lekyanto. Tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat nenek mengambil waslap air hangat untuk membersihkan badan Bule Sari. Juga beberapa warga turut serta kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah semua warga pulang, barulah Pak Lek bercerita apa yang dialaminya saat mencari Bule Sari saat itu. Memang benar, penuturan nenek di awal
bahwa kronologi kejadian malam itu diawali dengan bule yang tiba-tiba mengamuk membanting semua barang-barang yang ada di dapur. Namun Pak Le saat itu masih bisa menenangkan bule dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga bule. Sampai akhirnya bule dibawa masuk ke dalam kamar. Pak Le berani meninggalkan bule untuk mengambil air wudhu karena pada saat itu memasuki waktu maghrib. Karena keadaan saat itu dinilai Pak Le bahwa bule sudah cukup tenang dan tertidur. Namun 5 menit setelah mengambil air wudhu, Pak Le kembali ke kamar. Pak Le mendapati sajadah tergelar padahal awalnya masih terlipat rapi di atas kasur. Dengan posisi bule sudah tidak ada di kamar, cepat-cepat Pak Le memberitahukan nenek bahwa Sari hilang. Nenek kemudian diminta tolong kepada Pak Kamidi yang masih berstatus saudara untuk membantu mencari Sari. Dengan inisiatif Pak Kamidi yang ternyata sudah mengetahui sedikit banyak tentang kisah bule Sari, mereka menuju Punden. Alasan Pak Kamidi memilih Punden sebagai tempat tujuan pertama pencarian dikarenakan kondisi saat itu maghrib, dan memang pantangan saat maghrib bagi warga untuk melintasi Punden tersebut. Namun dengan kondisi Sari yang sepertinya bukan jiwanya, ia yakin Sari terkoneksi ke sana. Selang 10 menit perjalanan mereka, sampailah mereka di Punden. Dan benar saja, mereka mendapati bule dengan keadaan bersujud di makam Punden tersebut. Saat melihat kondisi ibunya, Titi menangis dan demi keamanannya Titi dititipkan ke rumah warga sekitar Punden sebelum mengevakuasi. Setelah dirasa kondisi aman, Pak Le masuk ke dalam Punden dengan Pak Kamidi, sembari merapal doa yang ia bisa dengan mengucapkan salam. "Bu, ayo pulang, Bu," kata Pak Le kepada bule yang masih dalam posisi sujud. Tidak ada jawaban dan hanya bicara komat kami tidak jelas. "Sar, ayo pulang, di sini bukan rumahmu, Sar," kata Pak Kamidi sembari memegang kepala bule dan merapalkan entah bacaan apa itu. Pak Le pun tidak mengerti. Yang jelas niat Pak Kamidi baik. Saat kepala bule dipegang oleh Pak Kamidi, tiba-tiba dalam Punden ada burung gagak. Burung itu hitam pekat, mata merah dengan ukuran yang cukup besar bertengger di atas makam sambil melihat ke arah bule. Saat itu bule mendongakkan kepalanya dan melihat dengan tatapan penuh benci kepada Pak Kamidi, dan dengan tatapan seperti ingin membunuh gagak itu. Setelah itu bule bisa dibujuk untuk pulang. Namun baru sekitar 7 langkah bule meninggalkan Punden, bule mengamuk lagi. Kali ini Pak Le menjadi saksi bahwa saat itu bule bukan berlaku seperti orang, namun seperti hewan kera dengan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Dan anehnya kekuatan bule bertambah berlipat-lipat. Bahkan Pak Yanto yang berbadan kekar bersama Pak Kamidi pun terhuyung saat berusaha untuk mencegah bule Sari. Namun naas, mereka justru jatuh tersungkur dan kembali kehilangan jejak bule yang berlari cepat seperti kera. Saat itu mereka cepat-cepat bangkit, kemudian mencari lagi posisi Sari berada di mana sembari meminta tolong Pak RT untuk mengirimkan warga membantu mencari. Warga yang berbondong-bondong mencari bule, mulai dari menyusuri sungai, kembali ke Punden, sawah, bahkan kebun-kebun milik warga. Mereka semua tidak berekspektasi bahwa bule saat itu berada di lintasan kereta, karena memang tidak mungkin bagi seseorang manusia bisa mencapai rel tersebut karena posisinya tidak dapat diakses untuk mencapai di atas. Namun salah seorang warga mendapati seorang pengendara sepeda pancal berusia tengah baya berteriak sembari menatap ke atas rel. Benar, bule berada di atas sana dengan posisi separuh badan, hampir jatuh ke bawah. Dengan panik, warga itu memanggil bantuan yang lain. Pak Le saat itu sangat kaget. Bagaimana bisa istrinya sampai di sana? Sampai saat itu pun tidak ada jawaban, karena tidak ada orang satupun yang melihat bagaimana bule naik. Tapi satu yang diyakini Pak Le, bule bertingkah seperti kera dan mungkin terbiat kera itu yang membantunya sampai di atas. Sembari memikirkan cara bagaimana mengevakuasi bule,
Saat itu Pak RT mengusulkan untuk meminjam traktor pengangkut pasir untuk membantu Pak Lek mencapai bule di atas sana. Beruntungnya warga baik hati itu meminjamnya. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Sampai akhirnya Pak Lek sangat lega bisa kembali menjangkau tubuh bule. Namun rasa lega itu tiba-tiba sirna saat dibarengi dengan bule yang menggenggam burung gagak dengan kondisi yang sudah mati, beserta dengan polesan darah yang ada di mulut bule. Iya, bule memakan burung itu. Sudah selayaknya seorang suami untuk selalu menerima dan siap dengan segala kondisi istri mereka. Pak Lek memang takut dengan kondisi itu, tapi rasa sayangnya pada bule lebih besar daripada rasa takut yang harus ia hadapi selama hidupnya bersama bule, termasuk hari itu. Singkat cerita, setelah Pak Lek sudah berhasil membawa bule ke bawah, para warga pun tanpa ragu-ragu membantu untuk membopong bule pulang. Namun saat di perjalanan, Pak Lek berani bersumpah melihat bule tersenyum dengan posisi mata masih tertutup. Sebentar, tapi sangat jelas. Tapi awakmu wis coba ngehubungi Pak Amsar Yan, kata bapak. Pak Amsar yang dimaksud bapak adalah seorang kiai yang terkenal di desa nenek pada zaman itu. Sudah mas, tapi baru kali ini Sari bertindak ekstrim gini. Dulu gak pernah. Semenjak ulang tahun Titik bulan Januari lalu. Bener, Titik genap berumur 7 tahun pada Januari 2007. 1 bulan lebih tua dari aku. Ada apa? Kenapa dengan usia 7 tahun saat itu? Memang ada kejadian apa setelah ulang tahun Titik sebelum kejadian ini, Yan? Tanya mama. Sari pernah bawa pisau pas Titik tidur. Titik udah sampai terluka di perutnya sedikit. Untung saja aku langsung tahu. Gak bisa bayangin mbak kalau sampai Sari ngelukai Titik. Terus Sari gimana? Dia sadar gak? Dia mau ngelukai anak kandungnya sendiri. Pas aku datang, buru-buru mencegah Sari dan membacakan ayat suci sama menyadarkan Sari bahwa Titik anaknya. Sari langsung sadar mbak. Terus nangis dan merasa bersalah banget sampai gak mau makan. Udah coba dibawa ke Pak Amsar, sambung mama. Iya mbak sudah, tapi ya sama itu saja. Pak Amsar gak bisa benar-benar ngehilangin yang salah di diri Sari. Pak Amsar cuman bisa membuat Sari lebih baik beberapa hari saja mbak. Percakapan malam itu berakhir. Kami pun bergegas untuk tidur dengan posisi bule Sari yang masih tidak sadarkan diri. Masuk ke hari berikutnya, di hari Minggu. Saat aku membuka mataku, keadaan kembali normal. Kejadian semalam seperti tidak pernah terjadi. Aneh. Bener, bule Sari kembali seperti bule yang aku kenal lewat telepon. Bule Sari yang ramah dan penuh kasih sayang itu tersenyum kepadaku, sembari membawakan masakan ayam goreng. Nginep di sini aja ya nduk Galo, katanya. Tapi aku Senin masuk sekolah bule. Namun aku bisa memastikan jauh di sana bapak mama memperhatikanku dengan was-was. Nanti ya bule, kalau aku liburan panjang aku main ke rumah nenek. Aku diajak bapak pulang nanti jam 11. Soalnya PR-ku belum selesai. Tidak ada jawaban. Tak ada kengerian. Bule Sari hanya mengelus kepalaku dengan tatapan yang sayu, khas miliknya. Tatapan penuh kasih sayang, namun yang pasti mata yang menceritakan bahwa ia telah lelah dengan kehidupan. Mata yang bercerita tanpa suara bahwa ia sedang bermain peran. Saat itu masih pagi, masih 3 jam sebelum jam 11 siang aku pulang. Selayaknya anak umur 7 tahun, aku tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak asik bagiku. Karena saat itu cukup bagiku ketemu bule untuk pertama kali dan bermain dengan Titik selama 3 jam. Namun tempatku bermain dengan Titik hanya di teras depan. Bermain masak-masak bersama. Bapak, mama, nenek, Pak Lek, dan bule. Semua berkumpul di ruang tamu, sambil mengobrol melihatku bermain dengan Titik. Percakapan mereka pun masih bisa terdengar olehku.
Sar, gimana keadaanmu? Kata mama. Alhamdulillah mbak, baik. Gak pernah merasa sakit sebaik ini, kata bule. Mama dan bapak saling pandang seperti tahu. Apa Sari tidak ingat kejadian tadi malam yang menggemparkan satu desa? Namun mereka memutuskan untuk tidak bertanya. Ya udah, setiap kamu ngerasa ada yang salah sama kamu, Sar, kamu harus kembali sadar ya, kalau kamu keluargamu sayang sama kamu, masih butuh kamu, masih harus bisa lawan ya. Tak terasa air mata menetes di pipi mama. Memang aku kenapa mbak? Ternyata bule memang tidak sadar. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu hebat selama 20 tahun ini. Kamu udah berjuang. Sambil tangan mama memegang tangan bule. Iya mbak, doain aku kuat ya mbak. Doain aku bisa nemenin Titik sampai dia dewasa, sampai aku bisa dibanggain sama dia. Dan aku bersumpah, aku kecil saat itu menangis mendengar pernyataan bule. Aku yang saat itu bermain dengan Titik, memastikan Titik tidak mendengarnya. Tapi aku menangis saat melihat wajah Titik dan baru menghapus air mataku. Satu hal lagi yang aku yakini, bule memang sakit. Entah sakit apa yang ia derita. Mama belum menceritakannya kepada aku. Selama 20 tahun bule sakit. Padahal saat itu umur bule 35 tahun. Ada apa dengan bule di umurnya yang ke-10 tahun? Yang aku yakini saat itu, suatu saat pasti mama menceritakannya kepadaku. Satu siang aku sudah sepantasnya mendengar kisah hidup bule yang tragis. Kisah hidup bule yang ternyata banyak menyimpan pesan moral dan mengandung makna besarnya kasih sayang seorang ibu. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 lebih. Dan kami pun berpamitan kepada nenek untuk pulang. Begitupun kepada bule. Ia berkata padaku, sering-sering kesini ya Nduk, temenin Titik main. Soalnya gak ada yang mau main sama Titik. Iya bule, nanti aku main lagi. Aku berani bersumpah, di jam itu memang jam bagi warga untuk beraktivitas. Namun anehnya, setiap warga yang melintas di depan rumah nenek selalu melihat ke arah rumah dengan tatapan yang takut, seolah enggan melihat tetapi mereka penasaran. Dan satu lagi, di jam 11 siang, aku kembali melihat ke arah bangunan kosong yang dulu aku belum mengetahui bahwa ada kisah kelam di balik rumah tua itu. Kembali aku lihat anak itu cantik memakai gaun putih kembali melambaikan tangan di balik jendela rumahnya. Dalam perjalanan pulang, di pikiranku saat itu hanya menerka-nerka siapa anak cantik itu. Siapa dia, anak sebaya denganku yang selalu melambaikan tangan dan tersenyum kepadaku. Ingin sekali rasanya saat itu juga aku bertanya pada mama, kenapa dia sendirian di sana? Kenapa aku tidak boleh bermain dengannya? Namun semua pertanyaan itu tertutup dengan sebuah pertanyaan yang lebih menguasai pikiranku. Bule sakit apa, Mak? Dengan berani aku bertanya pada mama. Meskipun sudah tahu jawabannya, mama saat itu memberikan pengertian yang lebih dapat kupahami, selayaknya anak kecil berusia 7 tahun lebih 5 hari. Bule udah lama Nduk sakit. Sakitnya bule itu suka main-main boneka-bonekaan kayak kamu. Kalau kamu main boneka kan bonekanya kadang kamu jadiin anggun temenmu, kadang kamu jadiin kucing juga. Begitu juga bule. Jadi kadang bule suka lupa sama dirinya sendiri. Jelas mama. Oh jadi bule bukan gila ya mak? Bukan Nduk. Tapi kamu sementara jangan terlalu dekat dulu ya Nduk, karena kondisi bule juga belum sembuh. Pungkas mama. Kenapa? Katanya gak gila, kenapa aku harus jaga jarak? Apa bule bahaya buat aku? Mama sempat terdiam. Aku mengira ia masih menyusun sebuah kalimat untuk membalas pertanyaan kritisku. Bisa dibilang begitu Nduk. Hening. Saat itu kepalaku penuh dengan pertanyaan tentang bule. Tapi kalimat jawaban mama sebenarnya belum cukup menjawab pertanyaanku. Karena beberapa jam yang lalu bule sangat baik padaku. Bukan seperti kata mama.
Bohong batinku saat itu. Kalau bule bahaya bagiku, bagaimana dengan Titi? Kenapa dia tetap ada di dekat bule? Singkat cerita, bulan Juli musimnya libur sekolah. Saat itu, kedua orang tuaku tidak berjanji mengajakku berlibur ke rumah nenek. Namun aku meminta pada mereka, bolehkah jika aku menghabiskan liburanku ke rumah nenek? Jawabannya tidak. Entah apa alasannya, mereka tidak memberitahuku. Selang beberapa minggu setelahnya, aku menguping Mama bertukar kabar dengan Pak Le. Dalam percakapan itu, Mama bertanya, Assalamualaikum Yan, piye Sari? Alhamdulillah Mbak, Sari udah jauh lebih baik. 4 bulanan ini udah gak pernah bertingkah aneh-aneh lagi. Alhamdulillah. Alah Sari, apa udah bisa kamu tinggal kerja? Gak apa-apa, dia di rumah sendiri sama Mbok. Udah Mbak, gak ada apa-apa. Mbok juga bilang gak ada apa-apa. Cuman ini ada berita gak enak Mbak dari beberapa tetangga. Kabar gak enak gimana Yan? Itu loh Mbak, banyak kucing tetangga sama ayam tetangga itu tiba-tiba hilang. Terus ditemuinya cuma ada jejak darahnya aja. Bahkan bekas bangganya aja gak ada. Loh, kenapa bisa begitu? Udah lapor Pak RT. Kira-kira siapa pelakunya Yan? Manusia apa binatang buas? pungkas Mama. Nah itu Mbak, sampai sekarang belum ketemu. Tapi gara-gara insiden beberapa bulan lalu yang Sarik mulutnya belepotan darah, meskipun semua orang gak tahu cerita kalau Sarik makan gagak itu, akunya jadi mikir yang enggak Mbak. Aduh Yan, gak mungkin lah Sarik yang ngelakuin itu sama peliharaan tetangga. Katamu kan sudah mendingan, Sarik gak pernah aneh-aneh lagi. Iya sih Mbak, udah gak pernah aneh-aneh. Udah sewajarnya kayak dulu pas Titik masih kecil. Ya makanya gak usah dipikir aneh-aneh. Nanti takutnya kedenger Sarik malah kasihan sama dia Yan. Emang kasus ini udah berapa lama? Udah ada sih Mbak, kalau 4 bulanan ini. Ini juga desa tiap malam ngadain pos ronda. Tapi anehnya gak pernah mergokin siapapun. Tapi besoknya ada aja peliharaan yang mati. Dan itu setiap malam Selasa sama malam Jumat Mbak. Mungkin itu binatang buas kalian. Kan kamu tahu sendiri desa kita masih asri banget. Kanan kiri Tegal, hutan kecil malah ada sungai. Iya Mbak, bismillah aja. Saat mendengar percakapan Mama, aku mengingat sebuah kejadian saat aku bermain dengan Titik 4 bulan lalu di rumah nenek. Tepat di bawah pohon beringin belakang rumah, aku menemukan sebuah telinga kucing yang masih sedikit basah. Namun saat aku coba mengambilnya dengan Titik, bule saat itu dari balik sumur tua yang masih digunakan nenek untuk mencuci baju itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Sebagai artian aku tidak boleh mengambil apa yang aku genggam saat itu. Kemudian aku berpikir dalam kamar, apa itu salah satu kucing warga? Apa jangan-jangan benar dugaan Pak Le bahwa bule ada sangkut pautnya dengan ini? Dengan beberapa dugaan di kepalaku saat itu, keinginanku berlibur ke rumah nenek menjadi sirna dan digantikan dengan rasa takut. Namun saat itu aku memilih untuk diam. Aku hanya tidak mau menambah suasana menjadi lebih tegang dengan asumsiku saat itu. Aku tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, baik Mama ataupun Pak Le. Entah jika Titik yang membicarakannya, aku tidak tahu. Setahun berlalu, aku menginjak usia ke-8ku. Dan selama kurang lebih 6 bulan itu, setiap Mama bertanya kabar bule, Pak Le hanya menjawab bahwa bule sudah baik-baik saja. Dan Mama pun merasa bule Sari mungkin sedikit banyak sudah dapat mengontrol dirinya. Singkat cerita, pada bulan Juli 2008, aku liburan kenaikan kelas. Aku mendapatkan waktu berlibur 3 minggu. Dan karena sudah setahun aku tidak ke rumah nenek, saat itu kembali aku meminta izin bagaimana jika aku berlibur ke rumah nenek. Jawaban kedua orang tuaku boleh. Aku pun kembali bertanya, bagaimana jika aku menginap selama 3 minggu di sana?
Sempat ragu untuk menjawab, akhirnya aku pun diperbolehkan. Mungkin dengan berbagai pertimbangan saat itu. Pertama, kasihan melihatku yang memelas, udah lama tidak bertemu neneknya. Kedua, melihat kondisi bule yang beberapa bulan belakangan tidak lagi menunjukkan gelagat aneh. Namun, tebakan Mama meleset. Selang 2 hari setelah pemberian izin, Mama membantuku berkemas. Beliau juga berpesan, nanti kalau di rumah nenek jam 5 sore udah gak boleh keluar ya. Jangan lupa setiap mau kemanapun kalau pergi, selalu baca Al-Fatihah dan bawa nama Allah ya nak. Pesan Mama. Iya Mak, nanti aku sholat juga baca wirid la ilaha illallah. Pintar. Oh iya, satu lagi, kalau diajak bule pergi jangan mau dulu ya Nduk. Bule sama bule di rumah nenek aja. Kalau aku beliin jajan gimana? Jangan mau. Nanti Mama beliin jajan di sini. Kamu main sama Titi aja. Ya udah deh. Jawabku sembari cemberut layaknya anak kecil yang dilarang untuk jajan. Tibalah hari di mana aku berangkat ke rumah nenek. Aku hanya diantar oleh bapak karena Mama saat itu harus menjaga toko. Selama perjalanan, bapak juga berpesan bahwa aku kalau melihat apapun di rumah nenek jangan pernah bilang siapa-siapa. Cukup disimpan sendiri, dan kalau ada apa-apa langsung telepon bapak minta tolong ke Pak Le. Oh iya, sebagai informasi, aku memang anaknya sedikit sensitif dengan hal yang bersinggungan dunia tak kasat mata. Dengan mereka yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bapak pun tahu pasti, karena rasa sensitifku berasal dari bapak. 1 jam perjalanan aku tempuh, dan di jam 9 pagi aku sampai di rumah nenek. Saat turun dari motor, kembali aku melihat ke arah rumah tua, hanya ingin memastikan keberadaan si anak cantik itu. Apakah masih di sana atau tidak? Ternyata nihil. Aku pun langsung masuk ke rumah nenek, disambut oleh nenek dan Titik. Saat itu Pak Lek kerja. Bener, aku mencari-cari keberadaan bule. Setiap sudut ruanganku susuri dengan kedua mata kecilku, sampai aku tidak menemukan. Baru aku bertanya, Mbah, bule di mana? Itu Nduk, di dapur lagi masak, kata nenek. Cepat-cepat aku ke dapur untuk melihat bule. Kurus, kering, mata yang semakin menjorok ke dalam, rambut yang kian memutih. Bule, galuh di sini. Cepat-cepat aku berlari memeluk bule. Iya Nduk, sama siapa? Sama bapak bule, tapi ini bapak udah mau pulang. Ya sudah, ya temuin bapakmu dulu. Bule mau salaman. Ku gandeng tangan keriput bule menemui bapak. Bule pun berjabat tangan dengannya. Namun wajah bapak aneh, terlihat seperti kebingungan. Begitupun bule yang terus menatap bapak dengan mata nanar. Tak lama, bapak berpamitan dan saat itulah kejadian aneh dimulai. Katakanlah saat bapak pulang, aku kembali bermain dengan Titi saat sinar matahari terang. Aku masih belum merasakan gangguan apapun saat itu. Tibalah saat dimana azan asar berkumandang. Saat itu azan di desa berbeda dengan azan di kota. Azan di kota selalu mengikuti waktu sholat, tapi azan di desa, khususnya untuk sholat asar, mengikuti waktu kerja para petani. Biasanya di atas jam 4 sore baru azan dikumandangkan. Aku masih mengingat pesan Mama dengan jelas untuk bergegas masuk apabila waktu mendekati pukul 5 sore. Aku pun mengajak Titi untuk masuk, mandi, makan, dan bermain di dalam rumah. Namun aneh, aku tidak melihat bule sama sekali. Lalu aku tanya Titi, Tik, bule di mana? Biasanya sih jam segini di kamar, nggak tahu. Aku juga nggak berani lihat. Nggak berani lihat? Kenapa? Kan bule ibumu sendiri. Pokoknya nggak berani. Coba aja kamu lihat sendiri. Karena memang masih kecil, jiwa ingin tahuku memang sangat besar. Pelan-pelan ku totok pintu kamar bule, namun tidak ada sautan. Bule, bule di dalam. Kalau boleh masuk gak? Hening, tidak ada jawaban. Bule gak apa-apa. Masih hening. Ya udah, kalau masuk ya bule. Pintu kamar bule pun kubuka.
aku menemui bule sedang sholat membelakangi pintu. Namun aneh, kenapa berdiri terus? Aku memandangi selama 5 menit. Aku memang belum sholat saat itu, belum terlalu mengerti tentang tata cara sholat yang benar seperti apa. Aku hanya mengerti saat melihat mama setelah berdiri lalu ruku. Tidak lama, karena melihat keanehan pada bule, aku pun memberanikan diri untuk mendekati bule. Aku berjalan untuk duduk di kasur dekat bule. Aku berani bersumpah, aku sangat ketakutan saat melihat bule saat itu. Yang benar saja, bukan seperti itu sholat yang mama lakukan. Aku mendapati bule yang memakai ruku putih sedang berdiri tangan sedekap, mata yang tidak berkedip, mulut yang tersenyum, kelihatan giginya sembari berkomat kamit entah apa yang dibaca. Matanya bukan memandangi sajadah, tapi memandangi jendela kamar yang belum tertutup, sehingga bisa melihat dengan jelas jalan sempit berukuran setengah meter sebagai pembatas antar rumah. Dan yang pasti, jalan itu tidak bisa dilalui oleh orang. Dengan rasa takut, tapi aku masih penasaran, dengan suara serak bertanya pada bule. Bule lihat apa? Sembari menahan tangis, namun yang aku dapat bukan jawaban, tapi justru komat kamit bule yang tadinya tidak bersuara kini bersuara seperti bahasa Jawa kuno. Aku tidak mengerti bahasanya karena bule mengucapkannya dengan cepat. Namun aku sempat mendengar bule mengatakan, "Celeng-celeceng." Entah apa artinya. Seketika tubuhku gemetar dan air mata yang aku tahan airnya pecah karena rasa takut. Dan aku lari menghampiri nenek di dapur. Nenek pun bertanya, "Kenapa, Nduk? Ada apa?" "Bule, Mbah, bule aneh sholatnya." Nenek hanya diam, seakan sudah terbiasa dengan hal itu. "Shh, sudah Cuk. Bule gak apa-apa, Nduk. Udah kamu lanjut main sama Titi aja." Belum tangisku berhenti, kini ganti Titik yang berteriak menangis di ruang tamu. Buru-buru aku dan nenek menghampirinya. Aku mendapati Titik yang menangis ketakutan bersembunyi di bawah meja kursi tua milik nenek. Dan yang pasti, benar dugaan kalian, aku juga mendapati bule berada di ruang keluarga. Bedanya, bule berada di batas pintu depan, masih dengan memakai ruku tapi dengan tangan menunjuk ke atas. Masih dengan mulut komat kamit. Entah apa maksud bule. Aku kemudian bergegas menenangkan Titik, dan nenek berusaha untuk mengajak bicara bule. "Sar, wis Nduk, ayo masuk, wis Nduk." Bukan jawaban yang nenek dapat, justru bule pingsan. Badannya tersungkur ke depan teras. Nenek tidak kuat untuk menahannya dan meminta tolong pada Pak Kamidi. Setelah keadaan kembali tenang, Pak Kamidi pulang. Pas di jam 6 Pak Lek pulang. Pak Lek kaget mendapati bule yang terbujur lemas di kasur. Lalu aku dan Titik dengan mata yang sembab. Tanpa kami menjelaskan pun, sekiranya Pak Lek sudah mengerti, menyuruh kami untuk keluar dari kamar bule. Malam semakin larut. Memang anak zaman dulu jika berlibur ke rumah nenek lebih memilih untuk tidur bersama menggelar tikar di depan TV. Begitupun aku lebih memilih tidur bersama Titik, nenek, dan Pak Le. Alih-alih tidur di kamar, hanya bule yang tidur di kamarnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di pintu samping kanan ruang keluarga, yang apabila dibuka langsung mendapati jalan kecil selebar 1,5 meter. Aku mendengar ada derap langkah, tidak hanya satu tapi lebih. Mengingat pesan Bapak, apabila mendengar atau melihat apapun, aku harus diam. Namun telingaku sangat nakal. Bukannya mengabaikan, justru semakin memfokuskan suara itu. Kini suaranya hilang, berganti dengan suara seseorang mengetuk pintu. Kali ini nenek juga mendengar dan terbangun. Kemudian nenek pun membuka pintu itu dan aku mengekori di belakang. Setelah dibuka, angin berembus sangat kencang dan dingin. Tidak ada orang. Nenek langsung cepat-cepat untuk menutup. Belum sempat nenek mengunci pintu, terdengar bunyi gaduh dari dalam kamar bule.
dengan erengan bule yang merasa kesakitan. Buru-buru Pak Lek bangun. Betapa kagetnya kami melihat bule yang menggeliat-geliat menahan sakit. Kami pun panik sampai akhirnya Pak Lek membacakan ayat suci. Dalam kepercayaan Jawa, sebaiknya jika ada ketukan pintu di malam hari, jangan langsung dibuka atau lebih baik dibiarkan. Minimal lihat dulu di jendela. Benarkah itu orang atau mungkin sebangsa mereka yang menumpang lewat? Keesokan harinya, kembali aku dapati bule seperti sedia kalah. Dan sepertinya sama dengan bule yang tidak ingat dengan kejadian semalam. Bule kembali melakukan aktivitasnya. Aku pun kembali bermain dengan Titik. Namun saat aku melewati jalan samping kanan, di mana malam hari aku mendengar derap kaki, aku mendapati seperti bunga untuk menyekar di kuburan tercecer di sana. Pikirku saat itu, mungkin bunga itu ada sebelum aku sampai di sini, jadi ku abaikan saja. Tapi anehnya nenek terlihat ketakutan dan buru-buru membersihkan bunga itu. Aku pun tidak menghiraukannya dan kembali bermain. Hari kedua terasa normal. Aku bermain dengan Titik sampai larut sore. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, aku dengan Titik bermain di samping sumur tua. Aku bermain masak-masak di sana, karena di sekeliling sumur itu terdapat berbagai bunga warna-warni yang bisa aku jadikan bahan mainan. Namun, mataku kembali melihat ke pohon beringin, tempat di mana aku menemukan kuping kucing yang masih basah dengan darah dulu. Aku kembali mendapati di sela-sela ranting kekar pohon itu. Aku merasa ada yang memperhatikanku bermain. Aku semakin memfokuskan pandanganku. Benar saja, aku melihat mata merah bersinar melotot ke arahku, dan Titik seakan mengusirku untuk meninggalkan area itu. Dengan wajah takut, aku cepat-cepat menyuruh Titik untuk mengemas mainan dan kembali ke dalam rumah. Tanpa memberitahu dirinya apa yang kulihat. Setelah masuk ke dalam kamar, aku buru-buru untuk mandi dan makan. Saat itu, aku dengan Titik mandi bersama. Layaknya anak kecil yang selalu bercanda. Tak terasa aku bermain air sampai larut sore di mana jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas untuk masuk ke ruang keluarga. Namun betapa terkejutnya kami saat aku membuka pintu kamar mandi, kembali mendapati bule dengan memakai ruku putih itu melototi kami. Kami pun berlari menghampiri nenek yang saat itu berada di ruang tamu. Kemudian aku dan Titik berebut pelukan nenek yang saat itu duduk di kursi tua menghadap ke ruang keluarga. Saat kami bertiga duduk, kami kembali dikejutkan oleh bule yang kembali dari dapur menuju kamarnya. Namun kali ini berjalan dengan loncat-loncat seperti pocong, dengan tangan sedekap. Kami pun semakin histeris, dan saat itulah kami tidak berani untuk kemana-mana. Hanya kaku duduk membeku di ruang tamu, sembari menunggu Pak Lek pulang. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Suara motor Pak Lek terdengar. Lega batin kami. Selanjutnya Pak Lek kembali memeriksa keadaan bule. Sama, saat itu bule tertidur di kasurnya. Diajak bicara Pak Lek pun normal, sama seperti bule yang ku kenal. Malam itu kami tidur tanpa gangguan sampai tak terasa esok pagi telah tiba. Tepat di hari Kamis, 3 hari aku di sini. Ingatkan, malam Jumat, Kamis malam. Pagi itu masih sama, melakukan rutinitas seperti biasanya. Bedanya saat itu aku dan Titik tidak bermain di area rumah nenek. Aku lebih memilih untuk bermain di sungai kecil belakang rumah Pak Kamidi. Aku berencana menangkap ikan kecil dengan memancing dan mengumpulkan cacing. Berjam-jam aku di sana dengan Titik, sembari menunggu kail kami tersangkut ikan. Kami pun bermain masak-masak. Namun, tepat beberapa meter di belakang Titik, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami. Lagi, instingku selalu peka dengan hal seperti itu. Kembali aku menyusuri area itu dengan mata kecilku. Tidak ada si mata merah, tapi justru anak kecil cantik yang sering melambaikan tangannya padaku itu bersembunyi di belakang semak-semak. Aku pun bertanya pada Titik, "Titik, kamu beneran gak pernah main sama teman-temanmu di sini?" "Gak ada yang mau temenan sama aku, soalnya teman-teman mesti ngajak aku anaknya
Setan, gara-gara ibu yang bertingkah aneh itu semua orang-orang di desa udah tahu. Tapi memang di sini kamu gak ada teman-teman sama sekali main. Cewek yang sebaya sama kita ada, tapi rumahnya jauh di ujung desa ini. Kebanyakan cowok di sini, Gal. Mataku masih melihat anak cantik itu bersembunyi di sana. Kalau dia, dengan tanganku yang menunjuk ke anak cantik itu. Siapa? Kamu nunjuk siapa? Kata Titik. Saat itu aku belum mengerti kalau Titik tidak bisa melihat anak itu. Aku hanya mengira Titik kurang jeli menemukan keberadaan anak itu. Langsung aku pegang tangan Titik dan menunjuk kembali anak itu berada. Titik bisa melihat. Itu siapa ya, Gal? Kamu tahu? Tanyanya. Aku nggak tahu sih, tapi dari pertama kali kesini setahun lalu aku udah tahu dia. Kok aku nggak pernah lihat dia? Apa karena aku nggak pernah main keluar ya pas kamu nggak di sini? Yakin Titik. Mungkin. Ayo kita aja kenalan. Aku senang menyambut teman baru. Saat itu aku tidak curiga apapun, karena memang dia terlihat sama seperti aku dan Titik. Halo, boleh kenalan gak? Kataku pada anak itu. Boleh. Jawabnya lagi, kemudian aku menjabatnya terlebih dahulu. Dingin, sangat dingin kulit itu. Kamu kenapa sembunyi? Kok gak ikut kita main aja? Oh iya, namamu siapa? Tanyaku. Aku Yaya. Jawabnya singkat. Boleh aku ikut main? Sambungnya. Boleh dong, ayo ikut sama Titik lagi mancing. Kamu bisa mancing? Belum. Jawabnya singkat seperti biasa. Apakah kalian menemukan keanehan? Iya. Titik tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya diam memandangi anak itu. Tik, kenapa diam aja? Kenapa pucat? Tanyaku, entah aku yang tidak peka atau memang aku yang terlewat ramah. Gak apa-apa, aku mau pulang. Jawabnya sembari menunduk. Loh, kenapa? Sakit ya kamu? Tidak ada jawaban darinya. Ia berlari pulang meninggalkanku sendiri dengan Yaya. Maafin Titik ya. Memang dia anaknya jarang main sama orang lain. Mungkin dia malu sama kamu. Iya, gak apa-apa. Jawabnya. Rumahmu di mana? Di sana. Sambil menunjuk bangunan tua yang megah itu, namun terlihat sepi. Sama siapa? Tanyaku. Sama mama papa. Kenapa pas itu malam-malam kamu keluar rumah dada-dada sama aku? Gak apa-apa, aku seneng aja kamu kesini, aku punya temen. Terus kamu kenapa pakai baju bagus? Pakai sandal bagus juga, kan cuman main di sungai aja. Gak apa-apa, aku suka ini. Gak bisa ganti. Kenapa? Gak apa-apa, gak bisa aja. Percakapanku dengan Yaya tidak kuteruskan. Karena mendengar suara nenek memanggilku dari arah kebun tela. Aku pun bergegas berlari menghampiri nenek dan meninggalkan Yaya seorang diri. Namun ada percakapan singkat saat itu dengan nenek. Kudapati nenek bersama Titik menungguku di samping kebun tela. Titik masih dengan wajah pucatnya, sembunyi di belakang nenek. Kamu itu kenapa main sampai ke sungai? Ketus nenek. Dari nada intonasinya sepertinya ia marah. Iya mbak, maaf aku tadi gak izin dulu. Mataku sambil melihat Titik. Aku kesal sepertinya ia yang mengadukanku kepada nenek. Padahal kita sudah sepakat untuk gak memberitahu nenek. Kamu jangan lagi sekali-kali ke sendang itu. Tanpa jawaban dariku, nenek langsung menarik tanganku untuk pulang. Sampai rumah, aku duduk di teras dengan Titik. Masih dengan wajah yang kesal. Aku membuka obrolan dengannya. Kan kita udah janji jangan bilang mbah. Tapi aku gak bisa kalau gak bilang mbah. Aku takut. Takut apa sih? Takut mbah marah. Gak mungkin mbah marah kalau kamu gak bilang. Lihat, kita pulang gak bawa ikan buat masak-masak. Kerutuku masih tidak terima. Bukan takut sama mbah, aku takut sama Yaya. Tanganku berhenti menggambar di tanah, kembali memandangi Titik.
Kenapa ya dia baik-baik kok? Iya, aku tahu kok. Tapi kayaknya ada yang aneh sama dia. Kamu tahu, pas kamu nyamperin dia, aku lihat di bekas semak-semak tempat dia sembunyi. Sebelumnya itu ada darah, banyak. Terus pas kamu ajak dia salaman, aku lihat di belakang rumah dia kayaknya mama papanya ngeliatin kita terus. Tapi melotot gitu loh. Makanya aku nunduk terus soalnya ngerasa gak enak aja perasaanku. Jelasnya saat itu. Apa sih kamu ngarang-ngarang? Kamu tuh aku kenalin Yaya biar pas aku gak di sini kamu ada teman main. Malah kamu bilang yang enggak. Gimana kamu ada teman main kalau kamu dikit-dikit takut? Bisa jadi kan emang darah yang kamu maksud itu darah binatang toh pas Yaya main sama kita. Nggak ada tuh di badan dia atau jejak dia yang ada darahnya. Kalau soal orang tua yang kamu lihat itu, aku belum tahu sih mama papa Yaya itu. Tapi emang bisa jadi Yaya dikekang gak boleh keluar, jadinya dia gak boleh main sama kita. Jelasku masih tidak terima. Iya sih Gel, apa aku minta maaf aja ke Yaya ya? Iyalah kamu harus minta maaf, kamu udah nuduh yang enggak. Tapi jangan sekarang, Mbak masih marah. Besok aja kita ke rumah Yaya. Oke. Kami pun berbaikan, kembali masuk ke dalam rumah dan bermain boneka. Entah kenapa Titik bisa melihat papa mama Yaya, yang ia maksud saat itu padahal aku sendiri tidak melihatnya. Begitupun darah yang dimaksud Titik. Aku juga tidak melihat setetes pun. Hari ketigaku berlalu cepat. Jam 3 sore, sudah waktuku untuk mandi dan makan. Saat itu seharian aku belum bertemu dengan Bule. Namun saat kami melintasi kamar Bule dengan pintu yang terbuka itu, aku dan Titik melihat Bule memakai ruko. Bule berdiri dengan tangan sedekap dan masih meringis dengan giginya yang terlihat serta mata melotot. Masih berkomat kamit. Yang baru, Bule kali ini berdiri tapi dengan menggerakkan badannya, membungkuk ke depan. Kemudian ke belakang dengan pelan, tapi pasti, dan yang gak masuk akal. Gerakan Bule sangat lentur seakan-akan tidak memiliki tulang untuk membungkuk dan menengadah 90 derajat. Kami pun berlari, karena memang sehari-hari kata nenek Bule seperti itu. Setelah menyelesaikan mandi, kami makan di dapur. Saat itu nenek memasak ayam, namun aku tidak menemukan bagian kesukaanku, hati ayam. Aku pun bertanya pada nenek, "Mbah, gak ada hatinya?" Tanya aku sembari bibir manyun. "Gak ada, tadi Mbah beli di pasar sih. Pas taruh di dapur Mbah tinggal dulu nyapu sebentar. Pas balik buat nyuci ayamnya, hatinya gak ada. Paling yang jual loh Pandu." Namun dari panjangnya cerita ini, kalian menemukan suatu keanehan gak? Aku pun baru ingat. Selama aku ada di rumah nenek, aku tidak pernah melihat Bule makan. Bule udah makan, Mbah. Bule gak pernah makan bareng kita, Nduk. Aneh, tapi terserah. Aku saat itu lebih memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan Bule, karena memang aku sangat takut. Setelah selesai makan, aku dan Titik kembali ke kamar Titik. Dan lagi-lagi kami harus melewati kamar Bule. Saat kami melintasi, alangkah kagetnya kami melihat kamar Bule yang penuh dengan kertas bertuliskan aksara Jawa yang entah saat itu apa artinya. Karena aku masih anak kelas 2 SD yang belum terlalu hafal tentang aksara Jawa. Yang bisa aku pastikan, dinding kamar Bule hampir semua ditempel tulisan itu. Dan kudapati Bule duduk di atas sajadah berdiam diri sembari pintu terbuka. Kami langsung lari menuju kamar Titi. "Kamu lihat, bukannya tadi tulisan itu nggak ada ya?" Tanyaku. "Iya, tadi nggak ada. Padahal kita makan juga baru 30 menitan." Kata Titi belum selesai. Kami berbicara, pintu kamar Titi ada yang mengetuk. Aku kaget. Titi takut. Akhirnya akulah yang memutuskan untuk membukanya. Saat aku buka, betapa kagetnya aku melihat Bule berdiri di depan pintu kamar Titi. Aku tertegun dengan ekspresi wajah Bule yang masih tersenyum. "Shh, kok
Weh cacili, gak usah melu-melu Yunduk. Artinya kamu anak kecil gak usah ikut-ikutan ya, Nduk. Aku langsung menangis. Bule kembali meninggalkan kami dengan langkah pelan menuju ke kamarnya. Ada apa sih? Kenapa Bule? Butuh waktu 5 tahun bagiku untuk mama memberitahuku apa yang terjadi. Singkat cerita, malam hari ketigaku dimulai. Saat itu aku memutuskan untuk tidur dengan Titi di kamarnya. Nenek juga tidur di kamarnya. Hanya Pak Le yang tidur di depan TV. Malam itu menunjukkan pukul 12 malam. Aku terjaga dari tidurku karena kebelet pipis. Aku membangunkan Titi. Titi, temenin ke kamar mandi, ajakku. Gak mau takut. Dengan suara yang tidak jelas. Terus gimana aku gak ada temannya? Rengekku. Ajak mbak aja lah, katanya. Ya sudah, aku menyerah. Ku buka pintu kamar Titi untuk membulatkan niat pergi ke kamar mandi sendirian di jam 12 malam. Kamar Bule saat itu terkunci. Kamar nenek pun juga. Karena aku tidak enak apabila mengetuk kamar nenek di malam hari. Pasti nanti mengganggu yang lain tidur juga. Dengan lampu remang-remang saat itu, aku belum bisa menggapai saklar lampu. Sehingga ya sudah, aku berjalan menyusuri rumah joglo nenek dengan keadaan remang-remang menuju kamar mandi. Tidak ada siapapun, hanya ada suara jangkrik dan kodok malam. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Dan saat itu, ku dengar ada orang lain selain aku yang ada di dapur. Entah siapa. Orang itu membuka pintu dapur menuju halaman belakang rumah nenek. Batinku saat itu, siapa sih? Siapa yang tengah malam begini berani keluar rumah? Di halaman belakang pula. Kan itu isinya ilalang semua. Setelah aku selesaikan urusanku di kamar mandi, dengan rasa was-was aku membuka pintu. Tidak ada seorang pun. Pintu juga tertutup. Namun saat itu, tembok dapur rumah nenek terbuat dari kayu di bawah, dan di tengahnya terbuat dari anyaman bambu seperti kipas sate. Di anyaman itu terdapat lubang kecil. Karena kepo, aku memberanikan diri untuk mengintip ke balik tembok itu. Gelap dan sepi. Saat aku akan menjauhkan mataku dari tembok itu, alangkah terkejutnya aku melihat wajah Bule tersenyum dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Benar, aku yakinkan posisi Bule saat itu menggantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Aku terkejut dan tersungkur ke belakang, sembari menutup mulut agar suara tangisku tidak membangunkan siapapun. Aku langsung lari ke kamar Titi. Saat melewati kamar Bule, aku melihat kamar itu terbuka, meskipun tidak lebar. Sesampainya di kamar, aku langsung tidur menutupi semua badanku dengan selimut. Dengan menahan tangisku, aku berpikir, kenapa Bule? Kenapa malam-malam Bule keluar rumah? Saat itu jawaban dari teka-teki ini belum aku temukan, dan kembali kupaksa diriku tidur. Sampai keesokan harinya, cerita baru dimulai. Keesokan harinya, di hari keempat pagiku, rasa takut masih aku rasakan dengan sangat jelas. Galuh kecil yang cerita dan aktif. Tiba-tiba saat itu aku merasa tidak berani untuk melangkah menjauh dari kamar Titi. Biasanya selalu aku yang bangun pagi, membangunkan Titi dan mengajaknya bermain. Namun pagi itu tidak. Sebaliknya, Titi yang membangunkanku mengajak bermain. Galuh, bangun ayo main. Aku gak enak badan, nanti aja deh. Alasanku menutupi rasa takut. Ya sudah deh, aku main duluan ya, nanti nyusul. Aku di belakang rumah. Bahkan aku membayangkan kejadian semalam pun masih bergetar tubuhku. Kenapa nggak di depan aja? Aku ikut kalau di depan, kalau di belakang nggak mau, kataku. Sebenarnya aku masih takut dan enggan keluar kamar. Tapi aku lebih takut kalau Titi bermain sendirian di belakang rumah, tempat kejadian mengerikan semalam. Ya udah deh, aku ambil dulu ya, tapi mainannya di belakang sambil ambil bunga-bunga, katanya. Ya jangan lama-lama ya, kataku. Setelah percakapan itu, Titi berlalu meninggalkanku. Aku pun kembali mengumpulkan keberanian untuk beranjak dari tempat tidur.
Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat bule sedang duduk di ruang tamu. Dengan tangan keriputnya bule sedang menjahit baju yang sobek. Normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Baru bangun, Duk? Tanya bule padaku. Enggak bule. Karena aku merasa tidak ada yang salah dengan bule pagi itu, aku menghampirinya hanya untuk berbincang. Itu baju siapa bule? Tanyaku. Bajunya bule, Duk. Jawab bule, aku masih ingat. Baju itu berwarna putih tulang, memiliki garis-garis kecil berwarna hitam. Baju yang dipakai bule saat kejadian malam itu.